Halo, kembali lagi bersama saya Katika. Pada video ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi komposisi fungsi dan fungsi inverse. Adapun tujuan pembelajaran dari pembahasan materi komposisi fungsi dan fungsi inverse adalah 1. Menjelaskan pengertian fungsi dan menentukan domain, kodomain, dan range dari fungsi. 2. Membuat komposisi fungsi yang terdiri atas 2 atau lebih fungsi dan menyelidiki sifat-sifat pada komposisi fungsi. Ketiga, menjelaskan syarat dan aturan pembuatan fungsi inverse dan menunjukkan inverse dari fungsi komposisi. Pada video ini, kita memasuki topik pembahasan terakhir, yakni fungsi inverse. Dari segi bahasa, inverse memiliki arti berkebalikan. Jadi, fungsi inverse adalah bentuk fungsi yang berkebalikan ke fungsi awalnya. Perhatikan ilustrasi berikut. X dimasukkan ke dalam fx, menghasilkan output berupa y. Y kemudian dimasukkan ke dalam f inverse x, menghasilkan output x. Hal ini menunjukkan fx ditandai dengan xy. X sebagai domain dan y sebagai range. Sementara f inverse x kebalikan dari fx, yakni ditandai dengan yx, y sebagai domain dan x sebagai range. Pada awal materi, kita sudah membahas fungsi yang disajikan pada diagram panah berikut. Diagram panah terlihat bahwa fungsi f memetakan a ke b dengan operasi fungsi fx sama dengan akar x. Sementara diagram panah selanjutnya menunjukkan bentuk inverse fungsi. Fungsi inverse memetakan b ke a dengan operasi f inverse x sama dengan x kuadrat. Perlu dipahami pula bahwa inverse fungsi juga mempengaruhi letak domain dan range. Namun, tidak semua fungsi dapat menjadi inverse fungsi. Terdapat syarat dan aturan yang perlu dipahami dalam mengubah fungsi menjadi inverse fungsi. Syarat dalam membentuk fungsi inverse yakni jika fungsi itu memiliki sifat bijektif. Mengapa harus memiliki sifat bijektif? Simaklah ilustrasi berikut. Berikut ini adalah diagram panah yang memiliki sifat surjektif. Ketika sifat surjektif diinverskan, maka diagram panah bukan termasuk fungsi surjektif. Hal ini karena ada anggota domain yang memiliki lebih dari satu pasangan di daerah kawan. Kemudian, diagram panah yang memiliki sifat injektif. Ketika diagram panah diinverskan, maka hasilnya bukan termasuk fungsi injektif. Hal ini karena terdapat anggota domain yang tidak memiliki pasangan di daerah kawan. Yang terakhir yakni diagram panah yang memiliki sifat bijektif. Ketika diagram panah diinverskan, maka hasilnya tetap termasuk fungsi bijektif. Hal ini karena fungsi bijektif merupakan gabungan dari fungsi surjektif dan injektif. Maka dari itu, untuk membentuk suatu fungsi inverse, diperlukan fungsi yang memiliki sifat surjektif dan injektif, yakni dikenal dengan sifat bijektif. Terdapat 3 aturan dalam mengubah fungsi menjadi fungsi inverse, yakni 1. Nyatakan y dalam x, karena fx sama dengan y. 2. Cari persamaan dari x dengan menyatakan x dalam y. Dan yang ketiga, nyatakan fungsi inverse x dengan mengubah x dengan y dari hasil yang diperoleh di langkah kedua. Berikut ini contoh soal dengan menerapkan aturan menentukan inverse fungsi. Pertama, diketahui fx sama dengan 5x plus 7. Maka tentukanlah rumus fungsi inverse-nya. Pertama, nyatakan y dalam x, karena fx sama dengan y. Kedua, cari persamaan dari x dengan menyatakan x dengan y, yakni sebagai berikut. Dan yang ketiga, nyatakan fungsi inverse x dengan mengubah x dengan y dari hasil yang diperoleh dari langkah sebelumnya. Soal kedua, diketahui fx sama dengan 2x min 3 per 3x plus 4. Tentukanlah inverse dari fungsinya. Penyelesaiannya yakni pertama, nyatakan y dalam x. Kedua, nyatakan x dalam y. Dan yang ketiga, menyatakan inverse fungsi sebagai berikut.
Soal yang ketiga, diketahui f(x) sama dengan akar 3x plus 5. Tentukanlah f inverse x dari fungsi tersebut. Penyelesaiannya masih sama seperti sebelumnya, yakni f(x) sama dengan y, maka y sama dengan akar 3x plus 5. Lalu dikuadratkan untuk menghilangkan akar, sehingga y kuadrat sama dengan 3x plus 5. Tukar posisi y dengan x untuk mencari persamaan x. 3x sama dengan min y kuadrat plus 5, sehingga x sama dengan 5 min y kuadrat per 3. Lalu x ditukar dengan y, sehingga inverse fungsi dari f inverse x sama dengan 5 min x kuadrat per 3. Terdapat 3 sifat fungsi inverse, yakni 1. Suatu fungsi f dikatakan memiliki fungsi inverse f inverse hanya jika fungsi f merupakan fungsi bijektif. Yang kedua, fungsi inverse f saat diinverse kembali, maka hasilnya akan kembali ke awal, yakni fx. Dan yang terakhir, dalam fungsi inverse berlaku jika y sama dengan fx, maka f inverse y sama dengan x. Gambar ini menunjukkan fungsi h memetakan a ke c yang ditandai dengan h sama dengan g komposisi f. Maka inverse dari komposisi fungsi adalah h inverse sama dengan g komposisi f inverse. Terdapat 2 sifat dari inverse komposisi fungsi, yakni g komposisi f inverse x sama dengan f inverse komposisi g inverse. Yang kedua, f komposisi g inverse x sama dengan g inverse komposisi f inverse. Mari kita buktikan sifat inverse komposisi fungsi dengan penjelasan contoh soal berikut. Pertama, diketahui fx sama dengan 2x plus 5 dan gx sama dengan x min 5. Tentukanlah a. g komposisi f inverse x dan b. f inverse komposisi g inverse. Pertama, kita kerjakan poin A terlebih dahulu. Penyelesaiannya yakni mencari g komposisi fx. G komposisi fx sama dengan g fx. Selanjutnya adalah mencari g komposisi f inverse x. Hasil dari g komposisi fx kemudian diinverskan, sehingga didapatkan g komposisi f inverse x sama dengan x per 2. Selanjutnya, kita akan mengerjakan poin B. Pertama, kita tentukan f inverse dan g inverse terlebih dahulu. Kemudian, hasil dari f inverse dan g inverse selanjutnya akan dikomposisikan. Maka didapatkanlah hasil dari f inverse komposisi g inverse x sama dengan x per 2. Hal ini membuktikan bahwa g komposisi f inverse x sama dengan f inverse komposisi g inverse. Itulah pembahasan topik terkait fungsi inverse. Selamat, kamu telah menyelesaikan video materi komposisi fungsi dan fungsi inverse. Silakan putar kembali video apabila masih ada yang belum kamu pahami.